Jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya guys, karena dengan mengklik tombol subscribe artinya kalian berlangganan di channel ini dan tidak akan ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Buat iman sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi dan tolab ilmi pada kegiatan Al-Marhatul Ilmiah Gema Ramadan 1441 Hijriah. Gema Ramadan kali ini mengambil tema bersama hadapi pandemi dengan satu rasa, satu suara, dan satu usaha. Baik, di hadapan kita sudah hadir Al-Ustadz Sani Insan Muhammadi. Beliau adalah seorang mubalik, juga dosen di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Untuk tema Al-Marhalatul Ilmiah kali ini kita mengambil tema dakwah from home. Baik, sebelumnya apa kabar Ustadz Sani? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi kembali bersama pemuda Persis. Baik Ustaz, ada beberapa pertanyaan sebetulnya ketika masa pandemi saat ini. Pada masa pandemi kali ini, metode dan dakwah seakan-akan dipaksa untuk berkembang begitu. Dengan tagline dakwah from home, setiap orang ini bisa berdakwah walaupun bukan seorang ustadz begitu. Nah, metode apakah dan metode dan konten seperti apa yang cocok untuk kita gunakan Ustadz? Dipersilakan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, terima kasih atas undangannya kepada panitia Gema Ramadan terkhusus Al-Marhalatul Ilmiah bisa bergabung lagi di tahun ini. Gak kerasa sebetulnya ya. tahun kemarin saya diundang membahas tentang pendidikan di era digital dan kerasa sekarang gitu ternyata dialami oleh kita segalanya serba digital. Baik, untuk kali ini kita membahas tentang dakwah tadi di pandemi dengan tagline dakwah from home ya. Sebetulnya tagline-nya saya suka gitu ya. Saya suka tagline dakwah from home. Jadi kita bisa berdakwah dari rumah. Tapi tentu yang penting untuk difahami adalah istilah dakwah itu sendiri gitu. Istilah dakwah itu sendiri kan dalam bahasa Arab dakwah itu dari kata da'a yad'u, du'aan dakwatan. Da'a yad'u, da'a artinya mengajak, menyeru, memanggil. Artinya di sini ada interaksi antara dua pihak, ada yang memanggil, ada yang dipanggil, ada yang menyeru, ada yang diseru. Makanya isim masdarnya kan ada dua. Dakwah itu ada du'aan, ada dakwatan. Kalau doa itu kan maknanya kita mempelajari misalnya dalam usul fikih, doa itu kan tolabul fi'li minal a'la ilal adna. Itu tolabul fi'li minal adna ilal a'la. Tuntutan untuk melakukan sesuatu datang dari pihak yang lebih rendah kepada pihak yang lebih tinggi begitu. Artinya disebut saja dalam bahasa kita permohonan. Artinya di sana ada interaksi antara yang memohon dengan yang dimohon, yang memohon dengan yang dimohon. Begitu juga dalam kalau kita lihat isim masdar yang kedua dakwah, ya dakwah seruan atau ajakan, berarti ada yang menyeru, ada yang diseru. Nah, jadi maksud saya menjelaskan tentang dakwah ini, maksudnya jadi jangan sampai kita menyempitkan makna dakwah hanya sebagai tabligh saja, hanya menyampaikan saja, sebab menyampaikan itu seolah-olah ada tersirat makna satu arah. Kan kalau dakwah mengajak, berarti kalau mengajak ada dua arah, ada dua komunikasi dua arah begitu. Ada yang mengajak, ada yang diajak. Nah kalau yang terjadi sekarang mungkin rata-rata mungkin disebut tabligh sih sebetulnya. Ya.
Jadi kalau disebut dakwah from home, ya itu bagus, maknanya sangat bagus, sangat baik. Tapi jangan sampai isinya hanya tablik, isinya hanya menyampaikan tanpa ada interaksi antara yang menyampaikan dengan yang penyampaian begitu. Nah, lalu apa tadi metode gitu ya, metode dan konten seperti apa yang cocok untuk digunakan? Ya tentu ini tergantung kepada tujuan dakwah itu sendiri. Jadi kalau misalnya dakwah itu adalah ajakan, seruan, maka mau diajak kemana dan mau diseru untuk kemana gitu. Kan kalau kita ngajak seseorang ya, kita berdakwah, dakwahnya mau diajak kemana? Mau diajak kemana ini, mau dibawa kemana? Jadi kembali ke pengertian bahasa dahulu, kita tidak berbicara tentang metode dulu seharusnya, tapi berbicara tentang tujuan dakwah itu sendiri. Jadi tujuan dakwah itu apa? Tujuan dakwah itu adalah mengharapkan adanya perubahan pada diri seseorang untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Itu kalau kita simpulkan dari pengertian-pengertian yang disampaikan oleh para ahli, para ulama, bahwa dakwah itu adalah ajakan untuk mengubah sesuatu dari sebuah keadaan kepada keadaan yang lain, atau mengajak seseorang dari situasi yang kurang baik kepada situasi yang baik, dari pribadi yang kurang baik menjadi pribadi yang baik, dari pribadi yang baik menjadi pribadi yang lebih baik. Itulah dakwah. Jadi ada tujuan yang ditetapkan di awal dakwah itu mau diajak demikian. Maka dengan demikian dapat dirumuskan bahwa dakwah ialah usaha mempengaruhi orang lain agar mereka bersikap dan bertingkah laku seperti apa yang didakwahkan oleh dai. Gitu. Jadi dakwah di sana ada makna aktif, ada makna mengajak, kemudian ada tujuan yang hendak diraih. Tentu kalau yang ditanya adalah tujuannya apa dakwah, ya tentu yang paling tinggi adalah li'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah, untuk syiar. Tetapi ada tujuan-tujuan yang lain tentu di bawahnya, yaitu perubahan seseorang dari satu keadaan kepada keadaan yang lebih baik. Makanya dakwah itu tidak cukup hanya dengan penyampaian. Dakwah itu tidak cukup hanya dengan menyampaikan sesuatu. Nah, kalau itu tablik yang sekarang terjadi di orang-orang, misalnya ya tadi disebutkan dalam pertanyaan, jadi semua orang bisa jadi ustadz gitu ya. Semua orang bisa jadi ustadz. Nah, semua orang bisa jadi jadi penasehat. Ini bagus saja, sebab kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Jadi tablik begitu. Untuk menyampaikan ya bagus-bagus saja. Semua orang memiliki niat, semua orang memiliki usaha, semua orang memiliki upaya untuk menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Tentu ini adalah suatu kebaikan. Tapi ingat, dakwah itu adalah ajakan, harus ada perencanaan. Makanya sebelum berdakwah, Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu meminta, mengajak, bahkan memerintahkan kepada kita untuk menjadi satu umat dulu. Harus punya kekuatan dulu, baru sesudah itu berdakwah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di surat Ali Imran, wa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi sebelum dakwah itu dilakukan, Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu memerintahkan kepada kita untuk menjadi satu umat. Wa takum minkum ummatun, hendaklah ada di antara kalian yang menjadi satu umat. Itu kalau diartikan minnya litab'id. Min untuk menunjuk sebagian. Tapi ada juga yang menunjukkan min ini bukan litab'id, tapi untuk menjelaskan saja begitu. Jadi wa takum minkum ummatun diterjemahkan, jadilah kalian satu umat. Jadi umat itu kan beda dengan abringan gitu ya. Umat itu adalah satu rombongan, bukan rombongan dalam arti abring-abringan, tapi satu
sekelompok orang yang memiliki visi, misi, tujuan yang sama untuk mencapai satu tujuan. Dengan tentu kesananya metode yang sudah ditetapkan. Jadi umat itu cirinya kan ada pimpinan, ada yang dipimpin, dan ada metode atau cara yang dilakukan untuk sampai kepada tujuan, itu umat. Nah, sebelum dakwah yang Allah perintahkan kepada kita adalah jadilah kita satu umat dulu agar dakwahnya jelas. Ya, kita ngajaknya mau ngajak kemana begitu. Makanya hal ini penting untuk difahami bahwa dakwah itu tidak bisa bahasa Sunda nama sosoranganan. Harus ada himpunan yang kita bersandar kepadanya, yang kita sebut umat tadi, kemudian baru yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, mencegah yang munkar, baru nanti Allah Subhanahu wa taala berikan wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang beruntung nanti di akhirat, orang-orang yang dijanjikan oleh Allah di surat Ali Imran, masih Ali Imran di ayat 110-nya, kuntum khaira ummah, kalian adalah umat yang terbaik. Jadi kenapa jadi umat yang terbaik? Mengapa kita bisa jadi umat yang terbaik? Kan tidak hanya dakwah amar ma'ruf nahi munkar, tetapi yang pokoknya di awalnya adalah wa takum minkum ummatun, harus jadi umat dulu, harus punya kekuatan dulu, harus ya kalau dalam bahasa kita sih prakteknya dalam sekarang ya harus berorganisasi dulu, harus terorganisir dulu, baru dakwah amar ma'ruf nahi munkar, baru ujungnya muflihun, surga begitu. Kan penjelasan para ulama tafsir ketika menjelaskan umat terbaik itu yang seperti apa? Kenapa disebut umat terbaik, umat Islam itu? Karena mereka jadi satu umat yang berdakwah, gitu. Jadi satu umat yang berdakwah, yang melanjutkan perjuangan atau melanjutkan visi misi perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi apa yang terjadi sekarang tadi misalnya dalam pertanyaan, semua orang bisa jadi ustadz, semua bisa membuat konten yang bagus, itu sesuatu yang baik, itu sesuatu yang sesuatu yang akan bernilai baik, bernilai jihad, bernilai kebaikan. Tapi tentu kalau ujungnya ingin al-muflihun, hendaklah dakwah itu diawali dengan ummatun dulu, terorganisir sehingga nanti tidak akan saling singan begitu ya, masing-masing. Kemudian biasanya kalau dakwah masing-masing itu kan rentan dalam tanda kutip ya, karena setan itu jago gitu ya, setan itu pinter, sudah berpengalaman menyesatkan manusia. Kadang-kadang kan suka ada gitu ya, satu ustadz dengan ustadz yang lain bersaing begitu. Ya kalau mungkin kalau dakwahnya digital, ustadz satu dengan ustadz yang lain ya bersaing jumlah subscriber gitu ya. Viewers. Atau bersaing viewer, bersaing follower dan lain-lain. Itu kan fardiyah, ujung-ujungnya bisa jadi, sekali lagi bisa jadi, tidak mengklaim semuanya begitu. Bisa jadi terjadi seperti itu kalau tidak terikat dalam satu umat gitu. Jadi bisa dihinggapi penyakit iblis dahulu begitu ya, ada hikdun, ada hasadun, ada hasad, ada iri dengki di dalam hati, persaingan antar ustadz, yang ini tentu tidak kita inginkan. Jadi kalau semua orang bisa jadi ustadz sih saya kira ya mungkin sebutan aja sih ya mungkin begitu, tapi mungkin rata-rata semua memiliki motivasi untuk tabligh, saya kira itu bagus. Sebagaimana anjuran Rasulullah menyampaikan walaupun satu ayat, tetapi untuk mencapai kesuksesan dakwah maka tidak cukup hanya dengan semangat tabligh, tapi harus juga memiliki semangat untuk jadi satu umat. Nah ini yang penting, dan ini juga menjadi alasan kenapa kita bergabung di Jamiah kan begitu, karena kita dakwah kita ingin ujungnya muflihun. Gitu. Dakwah kita ingin ujungnya muflihun. Jangan sampai dakwah kita ujungnya narun kan begitu. Kalau tidak salah sudah dijelaskan
oleh dalam al-marhalah sebelumnya Ustaz Tresna kalau tidak salah bahwa ada du'atun kan gitu ya, dalam hadis ada du'atun ila abwabin nar atau du'atun fi abwabin nar, ada dai yang mengajak ke pintu neraka. Berarti dai itu harus jelas arahnya kemana. Maka alangkah baiknya kita ini ya bisa tabligh masing-masing berkreasi, tapi tentu harus ada ikatan ukhuwah, ada ikatan ruhiyah, ada ikatan gerakan harokah, sehingga dakwah ini bisa benar-benar berhasil dan tidak tidak masing-masing lah begitu, tidak masing-masing. Nah, walaupun tentu sekali lagi dakwah from home ini ya sesuatu yang baik, tapi tentu idealnya tetap ada satu bentuk dakwah yang sifatnya jam'iyah, bukan hanya fardiyah. Saya kira seperti itu. Terima kasih, San. Jadi secara garis besar metode itu tergantung apa dulu konten yang akan kita laksanakan begitu ya, San. Kemudian luruskan niat juga Ya. Dakwahnya kita mau dakwah seperti apa, mungkin seperti itu. Kemudian San, untuk metode-metode tersebut apa saja sih kekurangan dan kelebihannya dari dakwah di rumah ini, San? Ya, tadi sudah disampaikan kan, jadi dakwah itu tergantung tujuan. Jadi kan dakwah itu tidak boleh lepas dari kondisi sosial masyarakat, gitu ya. Nah, nanti kita akan menyentuh bab metode. Tidak boleh lepas dari posisi kita di tengah-tengah masyarakat. Walaupun work from home, tapi kita kan bisa melihat bagaimana situasi kondisi masyarakat. Jadi kalau dilihat dari filsafat ilmu lah kalau boleh diistilahkan, kan suatu solusi itu atau suatu gerakan itu lahir dari masalah. Ada masalah apa? Nah, masalah ini dirumuskan, kemudian jadi tujuan dakwah. Nah, tujuan dakwah sesudah ditetapkan tujuan dakwah, maka ditetapkan siapa mad'unya. Ya, kemudian sesudah itu metodenya seperti apa yang akan disampaikan, baru nanti sesudah metode ada evaluasi di akhir gitu. Nah, kalau kita melihat metode dakwah di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan ada 6 ya kalau tidak salah, atau menurut beberapa ulama metode dakwah itu ada 6. Yang pertama dakwah fardiyah, dakwah orang per orang. Jadi kita melakukan pendekatan personal dengan obrolan, berkunjung ke rumahnya, door to door. Nah, itu disebutnya dakwah fardiyah. Metode yang kedua, dakwah ammah, dakwah secara umum. Jadi secara umum berarti ya seperti kita menyampaikan broadcast kepada banyak orang, ini disebutnya dakwah ammah. Jadi kalau dakwah fardiyah ya japri gitu ya. Kalau dakwah ammah ya broadcast seperti kita sekarang ini disebutnya dakwah ammah. Ini metode yang kedua. Metode yang ketiga disebut dakwah bil lisan. Dakwah menggunakan lisan, atau dalam hal ini tentu bukan lisan dalam arti lidah saja atau bicara saja, tetapi termasuk dengan tulisan. Kemudian ada juga yang keempat dakwah bil hal, dakwah dengan dengan perbuatan. Kemudian yang kelima dakwah bit tadwin atau dakwah bil kitabah, dakwah dengan tulisan. Dan yang terakhir dakwah bil hikmah, dakwah dengan hikmah, dengan kebijakan atau dengan penuh kebijaksanaan. Nah, itu diantara metode dakwah. Nah, artinya kalau tadi misalnya dakwah from home, tujuannya apa, metodenya seperti apa? Nah, rata-rata kan kita melihat ya lebih banyak menggunakan media dakwah bil lisan gitu ya, dakwah dengan lisan, dengan bicara, dan juga sifatnya dakwah ammah begitu. Nah, tentu ini ada kekurangan, ada kelebihan tentu saja, sebab biasanya kalau dakwah secara lisan itu tidak melekat di dalam hati terlalu lama gitu ya. Kadang-kadang kan kekuatan memori manusia itu terbatas, dan jarang-jarang kan
video misalnya atau satu tayangan video kita lihat berulang-ulang. Biasanya kan sekali cukup gitu, walaupun suatu saat bisa diulang lagi gitu ya, tapi sangat jarang itu terjadi. Jadi di antara kekurangan dakwah dalam bentuk seperti ini, dakwah from home sifatnya tulisan, sifatnya lisan, seperti yang banyak dilakukan oleh para ustadz, ya salah satunya adalah itu kekurangannya. Jadi tidak melekat terlalu kuat di dalam hati. Nah, maka tuh kemudian juga kekurangannya ya kalau dakwah dalam bentuk tablik menyampaikan seperti tadi ya biasanya seragam begitu. Ya, biasanya seragam dan kontennya biasanya ya banyak yang sama lah begitu. Walaupun tentu ini bukan sesuatu yang salah gitu ya, tapi biasanya kontennya seragam gitu. Maka kalau misalnya di di manage ya, kalau tadi kita sudah menyatu dalam satu ummah misalnya, di manage misalnya, insya Allah ini akan lebih baik begitu, akan lebih baik. Itu di antara kelebihannya, kekurangannya. Nah, kalau kelebihannya ya kontennya walaupun sama tapi mustaminya lebih masif lah begitu ya, bisa lebih banyak dan lebih bisa lebih luas cakupannya. Sebab yang namanya internet atau media sosial itu kan timeless time gitu ya, tidak mengenal waktu. Jadi satu kali disampaikan bisa berulang-ulang, bisa diulang-ulang, dan bisa tidak satu waktu orang mendengarkannya bisa banyak. Nah, ini salah satu kelebihannya juga. Dan kalau ini di manage gitu ya, dakwah seperti ini di manage, sebetulnya ini punya satu kekuatan yang bisa yang bisa mendorong suatu perubahan yang besar sebetulnya. Kita ingat misalnya beberapa tahun yang lalu terjadi revolusi di Mesir, walaupun sekarang diruntuhkan lagi. Dulu revolusi di Mesir terjadi karena adanya satu isu yang sama yang disampaikan dalam media sosial. Nah, kalau kita misalnya ya sebagai jamiah ataupun sebagai fardiyah misalnya kemudian melakukan konsolidasi, berkumpul bersama, isu apa nih yang mau diangkat. Nah, ini akan bisa lebih viral gitu. Contohnya beginilah, misalnya masalah sekarang apa misalnya? Misalnya masalah sekarang apa? Misalnya masalah apa? Misalnya masalah BBM misalnya ya, BBM yang nggak turun-turun misalnya kan di dunia semuanya sudah turun BBM nih. Nah, di Indonesia kan belum. Masih mahal. Ya, di Indonesia kan naik wajib tapi turun haram kan begitu. Indonesia bisa sebetulnya. Indonesia kan sebetulnya bisa kalau di manage dalam satu umat misalnya pimpinan jamiah misalnya memerintahkan kepada para asatid untuk berdakwah satu tema yang sama di waktu yang sama, baik itu di Twitter misalnya atau di Facebook atau di YouTube atau di mana saja, itu kan bisa trending topik kan begitu, bisa viral gitu. Itu kan keuntungan dakwah from home tapi di manage gitu. Nah, kalau fardiyah sih sekali lagi tadi ujung-ujungnya hanya tablik saja gitu ya, hanya tablik saja, hanya menyampaikan saja. Tapi kalau sudah jadi satu umat kemudian di manage, dakwah from home ini bisa masif, bisa membuat satu perubahan yang sangat besar. Sebab kan yang terikat dalam jaringan internet kan tidak terbatas oleh negara, tidak terbatas oleh waktu. Itu bisa sangat dimanfaatkan gitu kalau kita jadi satu umat kemudian ada satu isu yang sama yang hendak diangkat.
Nah, itu salah satu kelebihan dakwah from home. Tentu kelebihan yang lain ya lebih murah begitu ya. Semua tadi juga sudah disebutkan, semua bisa menyampaikan ilmu yang dimilikinya. Jadi memang lebih beragam tergantung latar belakang masing-masing. Cuma kekurangannya ya tadi bisa jadi kalau masih belum jadi satu umat, cakupannya sangat terbatas dan jarang sekali ada yang tertarik untuk diulang-ulang. Kalau sendiri-sendiri, kemudian juga kalau tidak diikat dalam satu ikatan ya tentu nanti ya tidak jadi satu kekuatan lah gitu ya. Jadi seolah-olah mungkin kalau dikaitkan dengan hadis ya seperti buih di lautan, banyak tapi tidak jadi satu kekuatan. Makanya sekali lagi diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa perintah dakwah itu poin pertama yang diperintahkan adalah wa takum minkum umat. Harus jadi satu umat dulu, baru itu bisa jadi satu kekuatan yang dahsyat. Kalau masih masing-masing walaupun banyak gitu ya tidak akan jadi trending topik gitu ya, tapi hanya seperti buih di lautan saja gitu. Hanya jadi suara yang sayup-sayup terdengar di media sosial, tapi tidak pernah jadi satu kekuatan. Makanya kuncinya sebetulnya keberhasilan dakwah selain tadi visi misi yang jelas, tujuan yang jelas, kemudian metode yang baik, yang paling penting untuk diingat dan direnungkan adalah bahwa idealnya kita harus jadi satu umat dulu, sehingga arah dakwah ini menjadi jelas, perubahan apa yang akan dikehendaki dan dilakukan juga menjadi semakin jelas begitu. Oh ya, Ustaz. Jadi mungkin kembali lagi ke manajerial terkait dakwah tersebut begitu, untuk efektif tidaknya begitu ya, Ustaz. Kemudian jika kita lihat sekarang media online ini jelas menjadi pilihan yang paling mudah begitu untuk dakwah kita. Bahkan dari pagi sampai malam pun itu penuh dengan share kajian-kajian online begitu, Ustaz. Nah, dalam hal ini ketika kajian-kajian tersebut sering dan bahkan dari pagi sampai malam ini terkadang menyebabkan ada faktor kejenuhan begitu. Nah, menurut Ustadz, bagaimana kita mengatur ritme kajian online tersebut dan strategi apa yang bisa kita pakai agar umat ini tidak merasa jenuh, Ustadz? Ya. Betul ya, jadi kalau terlalu banyak kan terus seragam itu jadi jenuh kan begitu. Makanya sebetulnya saya apresiasi yang dilakukan oleh pimpinan cabang pemuda Persis Banjaran ini dengan membuat jadwal begitu ya. Jadi ada kajian yang harian dan frekuensinya setiap hari, tapi tapi waktu dakwahnya tidak lama. Jadi idealnya sih memang seperti itu. Untuk yang terus berulang tidak harus panjang gitu ya. Kan dalam ilmu pemasaran juga, marketing gitu ya, iklan misalnya, iklan nggak panjang-panjang tapi tiap hari tiap waktu diulang, itu kan jadi nempel dalam pikiran orang begitu. Nah jadi ritmenya memang ada yang harus sering tapi jangan terlalu panjang ya. Kalau di Al-Marhalah kan ada yang sore ya, ada yang Sadoom itu sore itu sudah baik. Jadi tidak panjang, hanya 5 menit sampai 10 menit, tapi setiap hari, dan itu dinanti-nanti, itu ditunggu-tunggu kehadirannya, karena yang sebentar itu sebetulnya yang jadi kekuatan gitu ya, yang sebentar itu yang jadi kekuatan. Nah, baru sesudah itu ada ritme yang mingguan begitu ya, kemudian ada mungkin yang sifatnya seminggu berapa kali terjadwal. Jadi memang idealnya untuk menghindari kejenuhan, idealnya memang seperti itu. Temanya beragam, kemudian diatur ritme panjang tidaknya isi ceramah misalnya, kemudian diatur juga kontennya gitu. Nah, alangkah baiknya sebetulnya kalau dakwah ini tidak hanya bersifat tidak hanya bersifat satu arah ya, tidak hanya bersifat satu arah. Atau kalau walaupun kita sekarang misalnya saya dengan Bian wawancara gitu ya, atau talk show ya, nah alangkah baiknya misalnya dikembangkan menampung pertanyaan dari jamaah, kemudian dibuat forum khusus
menjawab pertanyaan-pertanyaan itu juga akan lebih baik, karena biasanya kalau sifatnya jamaah atau pendengar itu dilibatkan, itu akan membuat suatu acara akan lebih ditunggu-tunggu gitu. Jadi menurut saya sudah cukup baik gitu ya, seperti Allah Subhanahu wa taala mengatur hidup kita. Ada yang ritmenya seharian harus diulang tapi pendek gitu ya, seperti sholat. Kan sholat itu ibadah paling mudah sebetulnya secara teori. Secara teori 5 menit, 10 menit beres. Jadi ya itu ritme yang hariannya ada gitu ya. Jadi kalau misalnya pemuda membuat ritme hariannya pada subuh satu, pada qobla maghrib satu misalnya, tapi pendek-pendek itu sudah bagus gitu ya. Sebab itu yang akan ditunggu-tunggu gitu dibanding yang panjang-panjang gitu. Itu yang pertama gitu ya. Jadi seperti Allah mengatur kita, ada sholat yang harian, kemudian ada sholat yang ibadah yang sifatnya mingguan, yaitu ya setiap pekan ada, yaitu sholat Jumat misalnya. Nah itu kan agak panjang gitu ya, karena di sana alurnya ada khutbahnya, kemudian ada menunggu dari sholat, ada sholat intidornya, kemudian ada khutbahnya, ada sholat Jumatnya, ada sholat sunnahnya. Itu kan agak panjang dibanding dengan sholat 5 waktu. Berarti ada ritme yang harian, ada ritme bulanan ya. Kemudian ada yang harus juga misalnya setahun 2 kali misalnya. Nah jadi seperti itu. Dan kontennya juga tentu kontennya ya berbeda-beda gitu ya, tidak sama. Nah strategi supaya umat tidak merasa jenuh, ya libatkan mereka gitu ya, libatkan mereka. Sebab dakwah ini bukan, sekali lagi, dakwah ini bukan tabligh, dakwah itu bukan ceramah, dakwah itu adalah upaya, usaha untuk mengubah suatu situasi dari keadaan yang kurang baik menjadi baik, dari yang baik menjadi lebih baik. Artinya membutuhkan potensi yang sangat banyak. Tidak cukup dakwah itu, tidak cukup mubalik saja gitu ya. Dakwah itu tidak cukup mubalik saja, harus semua orang terlibat dalam dakwah. Makanya tadi disebut wa takum minkum ummatun. Jadi tidak cukup hanya 1 orang 2 orang. Jadi tidak boleh ada dai sejuta umat gitu ya. Tidak boleh ada dai sejuta umat, karena tidak cukup gitu. Umat ini tidak cukup didakwahi oleh 1 orang gitu. Tapi harus ya harus banyak, dan bukan hanya ustadz, bukan hanya ceramah gitu ya. Jadi supaya tidak jenuh, libatkan mereka ya. Sesekali misalnya menghimpun pertanyaan melalui apalah gitu ya, media WA atau apapun, kemudian dibuat satu acara untuk menjawab mereka misalnya. Nah itu kan akan lebih mengikat mad'u, lebih mengikat orang yang didakwahi daripada sekadar tabligh. Tentu juga yang penting dari dakwah itu bukan hanya adanya tujuan, bukan hanya adanya metode, tapi yang penting yang penting juga adalah adanya evaluasi. Jadi dievaluasi secara harian, dievaluasi mingguan gitu ya, karena ya seperti isyarat Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ada muhasabah gitu ya. Wa tanzur nafsum ma qaddamat, apa yang sudah dipersiapkan, bagaimana program-program yang sebelumnya berjalannya seperti apa, baik atau tidak. Jadi supaya tidak jenuh ya dievaluasi begitu, dan dilibatkan mad'u itu. Jadi bukan hanya dai, tapi mad'unya juga harus terlibat, karena ya tadi sudah dijelaskan di awal, dakwah itu bukan hanya tabligh, bukan hanya menyampaikan, tetapi ada interaksi 2 pihak, antara yang menyeru dengan yang diseru itu saling menuntut, saling memperbaiki, saling mendukung, sehingga dakwah ini bisa berjalan dengan baik. Saya kira seperti itu. Ya. Kemudian seperti yang kita ketahui bersama,
ketika kita menggunakan daring atau online, kajian online ini sangat rentan terkena isu sara atau polemik khilafiyah begitu. Nah, menurut Ustadz, bagaimana strategi mengelola konten dakwah agar tidak terjadi misunderstanding atau bahkan muncul polemik-polemik baru begitu, Ustadz? Ya, ya untuk menghindari isu-isu sara gitu ya. Nah itulah pentingnya ada manajemen tadi gitu. Jadi ada tema-tema yang ditentukan berbasis masalah kan tadi kunci dari dakwah kan masalah. Jadi dakwah ini harus jadi solusi bukan menjadi pengaruh situasi kan gitu. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu berdakwah ya tujuannya untuk jadi solusi bagi permasalahan umat. Maka kita supaya tidak terkena isu sara atau isu-isu polemik-polemik yang sifatnya khilafiyah, makanya harus di-manage pada akhirnya begitu. Harus ada manajemen gitu ya. Jadi konten yang hendak disampaikan apa gitu. Kalaupun misalnya ini ada perbedaan, tentu karena ini sifatnya jamiah, ini sifatnya organisasional, ini sifatnya disampaikan oleh umat, maka tidak akan ada polemik yang saya kira polemik berkepanjangan tidak ada. Kalaupun ada perbedaan ya perbedaan yang dipandang perbedaan yang lumrah karena kan terutama dalam masalah-masalah fikih misalnya perbedaan itu sesuatu yang biasa begitu. Jadi disinilah pentingnya manajemen, bagaimana mengatur konten, bagaimana mengatur strategi sehingga tidak terjadi pemahaman yang berbeda atau bahkan menjadi polemik-polemik yang berkepanjangan. Seringkali ya yang tadi saya sampaikan di awal sih sebetulnya karena sifatnya fardiyah gitu ya yang dakwahnya mengatasnamakan diri sendiri, maka kadang-kadang ujung-ujungnya ada hikdun gitu ya, ada hasud, ada iri, ada dengki yang disisipkan oleh setan ke dalam hati begitu. Karena ya jangankan kita ya gitu ya, manusia biasa yang tidak diberi wahyu, Nabi Adam pun kan disesatkan oleh iblis begitu. Nah, kita pun ada peluang ke sana, para sahabat juga dahulu berbeda pendapat. Nah, dan sekarang pun sampai hari kiamat mungkin ya polemik masih terus akan terjadi, tetapi apabila kita mengikatkan, menyandarkan diri kepada satu hal yang lebih besar, maka insya Allah polemik-polemik atau isu-isu yang kontraproduktif terhadap dakwah itu akan bisa dikurangi. Karena dakwah di sini kan di manage dengan manajemen yang baik begitu. Saya kira seperti itu. Ya, terima kasih banyak Ustadz, banyak ilmu yang bisa kami dapatkan pada sesi kali ini. Mungkin ada pesan-pesan untuk para pendakwah mungkin dan sekalian closing statement, dipersilakan. Terima kasih sekali lagi saya aturkan terima kasih atas undangannya. Jazakumullah khairan katsiran. Closing statement tentu ini sebetulnya tidak hanya untuk yang mendengarkan tetapi untuk saya pribadi juga. Kita kan di masa pandemi ini, di masa segalanya kita lakukan di rumah, maka ini kalau kita renungkan ini seperti kita ini sedang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi sesuatu yang baru sebetulnya. Menghadapi sesuatu yang baru. Ya jadi seolah-olah kita ini disiapkan yang asalnya ulat ya, kemudian masuk di dalam kepompong berbulan-bulan agar nanti jadi kupu-kupu yang indah begitu. Maka sebetulnya apa yang harus kita lakukan sebagai dai, mubalik, dai atau apapun istilahnya, ya kita niatkan, kita tekadkan bahwa sebetulnya situasi ini Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk kita agar kita bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi dalam dakwah itu kan tidak cukup hanya memiliki tujuan, tidak cukup hanya ada metode, tidak cukup hanya ada
sasaran target, dan tidak cukup hanya ada evaluasi, tapi ada satu hal yang paling penting dari dakwah adalah bekal. Jadi dai harus punya bekal dakwah. Dan bekal dakwah itu ada di salah satunya ada di surat Al-Muzammil. Al-Muzammil artinya kan orang yang berselimut. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita lihat sirah itu kan sesudah menerima wahyu yang pertama di Gua Hiro, kemudian berlalu waktu mendapat wahyu-wahyu, kemudian sampai kepada perintah untuk berdakwah, untuk bangun berdakwah. Ini diantaranya Allah perintahkan melalui surat Al-Muzammil. Al-Muzammil artinya orang yang berselimut. Nah, kita kan saat ini di tengah pandemi ini ya seolah-olah sedang berselimut gitu ya. Biasanya beraktivitas ke sana ke sini, kita berselimut gitu. Kita sedang ada di fase kepompong. Nah, usahakan di fase kepompong ini kita memperbaiki diri agar kita nanti gitu ya, kita sebagai pribadi ataupun kita sebagai umat, kita muncul sebagai pribadi-pribadi yang baru, sebagai umat yang baru yang mampu menjawab tantangan dakwah. Apa bekal dakwah itu? Nah, di surat Al-Muzammil Allah Subhanahu wa taala bukan memerintahkan keluarlah, bukan. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Jadi bekal dakwah itu yang pertama, wahai orang-orang yang berselimut, qumil laila illa qalila. Bangunlah di waktu malam kecuali hanya sedikit saja. Nisfahu awin kusminhu qalila, baik setengahnya atau kurang dari itu sedikit, auzid alaihi atau lebih dari itu, warattilil qur'ana tartila. Artinya di masa kita di rumah ini, kita berselimut di rumah ini, jangan lupa gitu ya. Qumil laila illa qalila, banyaklah bangun di waktu malam, sisakan hanya sedikit saja, sebab hakikatnya bekal dakwah, sholat tahajud, sholat tarawih itu adalah bekal dakwah. Kalau dalam istilah para ustadz itu disebutnya bekal ruhiyah. Kalau bekal yang lain kan bekal ilmu dan lain-lain itu sudah punya. Rasul pun menyampaikan walaupun hanya satu ayat, tapi yang sangat sulit dan harus dibangun adalah bekal ruhiyah. Bekal ruhiyah itu didapatkan dengan sholat malam, warattilil qur'ana tartila, dan membaca Al-Quran secara tartil. Jadi secara tartil itu bukan bukan ya kan keumuman masyarakat. Ramadan itu Ramadan itu waktunya kejar target gitu ya, kejar target menghatamkan Quran dalam satu bulan 30 juz misalnya. Nah, itu baik, tapi ingat yang Allah perintahkan dalam Al-Quran khususnya untuk para dai, warattilil qur'ana tartila, dibaca Al-Quran itu secara tartil. Tartil itu lambat begitu. Tartil itu tidak tergesa-gesa tapi lambat. Nah, jadi hadirin ikhwatul iman, yang paling penting dari dakwah itu adalah bekal ruhiyah kita. Bekal ruhiyah kita. Sebab ruhiyah dai lah sebetulnya yang nanti akan menentukan keberhasilan dakwah. Keberhasilan dakwah. Jadi bukan hanya pada metode sebetulnya, tapi yang penting adalah ruhiyahnya kita. Sebab dakwah itu bukan hanya retorika kan. Bukan hanya retorika. Jadi dakwah itu kan bukan dari mulut ke telinga. Sekali lagi, dakwah itu bukan dari mulut ke telinga, tapi yang paling penting untuk diperhatikan, hakikatnya dakwah itu adalah apa yang ada di dalam hati ingin disampaikan agar masuk ke dalam hati. Jadi apa yang harus diperbaiki? Hati. Jadi poin utama dari dakwah adalah kondisi hati yang selalu tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruhiyah da'ilah yang menjadi poin terpenting dari dakwah.
bukan metode bisa berbeda-beda, bisa bermacam-macam, kadang berhasil, kadang tidak, tapi yang menentukan berhasil tidaknya dakwah adalah ruhiyahnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan. Mudah-mudahan bisa dipertemukan lagi dalam kesempatan yang lainnya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ikhwatul iman sekalian, alhamdulillah dari awal sampai akhir kegiatan Al-Marhalatul Ilmiah dengan tema dakwah from home telah dilaksanakan. Kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz yang sudah memberikan banyak ilmu bagi kita semua. Untuk ikhwatul iman sekalian, jangan lupa dilihat untuk kegiatan Al-Marhalatul Ilmiah Gema Ramadan 1441 Hijriah ini ditayangkan di YouTube channel Pemuda Persis Setiapus setiap hari Selasa dan hari Kamis. Kemudian untuk setiap harinya itu ada kegiatan sambung rasa jam 4.20. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan segala amal kebaikan kita ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semoga gerak langkah kita ini bisa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ana muslimun qabla kulli syai'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.